semuanya, jadi hari ini saya ingin bertanya langsung kepada pemerintah desa, yaitu Kepala Desa dan BPD, bagaimana mereka menggunakan dana desa di Desa Troai. Saya datang ke sini untuk bertanya bagaimana Desa Troai, khususnya Bapak Kepala Desa, menjaga Desa Troai ini supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Nanda. Perlu saya jelaskan sedikit yang berkaitan langsung dengan tugas kami sebagai pelaksana di Desa Troai ini, lebih khusus sebagai pelayan masyarakat. Tentu kita sangat berhati-hati, kita sangat terbuka, kita sangat transparansi untuk melaksanakan kegiatan ini bersama-sama dengan Bapak Ketua BPD. Banyak hal yang perlu kita sadari dan kita perlu mendapat bimbingan, terutama kepedulian semua pihak yang ada di Lombok Tengah, lebih khusus Kejaksaan, APH dan APIP, selalu memberikan peningkatan kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa, baik fisik maupun pemberdayaan. Itu merupakan hal yang harus kita lakukan bersama-sama di desa, baik KAUR, KASI, Sekda dan semuanya, karena tidak bisa kita bekerja sendirian. Semua pihak harus terlibat dan harus mempunyai tekad yang sama bagaimana kita mengelola keuangan desa itu secara terbuka, transparan, dan dapat manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Marilah kita terus kerjasama dengan Kejaksaan untuk mengisi aplikasi Jaga Desa yang selalu akan membackup kita di dalam pelaksanaan kegiatan anggaran. Masyarakat juga perlu tahu bahwa aplikasi Jaga Desa ini bisa diakses di setiap saat kalau memang kita membutuhkannya. Pak Kepala membina kat naon aku nak tahu leceh HP tentang informasi di desa. Betul Bu, ya kami juga memahami bahwa tidak semua masyarakat kami itu bisa melaksanakan kontrol desa melalui aplikasi ataupun HP Android. Tetapi kami di desa sudah menyediakan beberapa pelang informasi seperti yang terlihat di sana. Di setiap pojok desa kita taruh pelang informasi tentang penggunaan anggaran desa, pelaksanaan realisasi dan pendapatan desa kita. Tentu ini juga mungkin Mbak Ibu tidak memahami, tetapi kita juga punya RT, punya Bapak Kadus untuk bisa menanyakan di sana. Apakah tepat sasaran, apa manfaatnya, ini kita sudah siapkan semuanya. Gini Pak, bisa minta tolong tunjukkan salah satu bukti nyata yang telah dibangun dengan memanfaatkan dana desa. Mari bersama tim kita juga dari pelaksana kegiatan. Ini salah satu jalan yang kita bangun tahun 2025. Bukan hanya jalan ini, banyak ada irigasi, ada drainase, ada jalan tapak, jalan usaha tani, tetapi ini salah satu jalan yang mungkin paling ramai dilalui oleh masyarakat kami. Insya Allah sangat bermanfaat. Panjang jalan ini ada 300 meter. Bisa kita mungkin lihat di sini dana desa yang digunakan masih terpampang jelas, teman-teman. Dan anggaran ini ditetapkan berdasarkan RAPBDes yang ditetapkan menjadi ketetapan desa bersama BPD dan semua tokoh masyarakat. Jadi ini adalah bentuk bahwa pemerintah Desa Troai terbuka, segala informasi bisa diakses, mulai dari papan pelang tentang satu proyek atau mungkin semua tentang program desa. Satu lagi pertanyaan saya Bapak Kepala Desa, bagaimana keterlibatan pemuda dalam penggunaan dana desa ini? Pemuda ini kita masukkan dalam satu wadah yaitu namanya Karang Taruna Desa yang diketuai oleh adat Bapak Sarul Gunawan. Beliau adalah tokoh muda yang ada di Desa Troai. Tentu kalau saya sampaikan secara pribadi mungkin kurang pas mungkin. Tanyakan saja kepada para pemuda apa kerjasama yang dilakukan desa dengan pemuda dan apa kegiatan yang diberikan kepada pemuda untuk masyarakat, untuk pemuda Desa Troai. Jadi saya sudah ketemu Ketua Karang Taruna Tunggal Kayun Desa Troai. Bagaimana keterlibatan pemuda ke penggunaan dana desa? Siapa namanya dulu, coba jelaskan. Jadi saya di sini Sarul Gunawan, perwakilan dari Karang Taruna Desa Troai. Siap. Nah, terkait dengan penggunaan dana desa di Karang Taruna itu ada beberapa kegiatan memang yang sudah
kita realisasikan maupun yang belum direalisasikan. Aha. Nah, contohnya yang sudah terrealisasi, salah satu yang paling booming kemarin adalah lomba voli ini sebenarnya. Itu diikuti oleh beberapa desa dari Kecamatan Pujut. Sekecamatan Pujut. Kecamatan Pujut. Selain kompetisi Ya, selain voli, kompetisi apa voli apa juga, aja yang dilaksanakan? beberapa kegiatan seperti di bulan puasa setiap tahun menggunakan menyelenggarakan Semarak Ramadan Desa namanya. Oke. Jadi ada beberapa lomba tingkat dusun, termasuk juga di sana itu ada perlombaan pawai takbiran yang Aha, itu pawai takbiran. puncaknya. Ya, itu Siap, puncaknya di pawai takbiran. Berarti ada volleyball competition, Ya. kompetisi bola voli, lalu kemudian karnaval Ramadan, Semarak takbiran. Ramadan, ya, Semarak Aha. Ramadan, pawai takbiran. Dan di 17 Agustus juga kita adakan karnaval budaya. Karnaval budaya juga. Karnaval budaya. Dan itu semuanya dari dana itu desa dari juga. dana desa juga. Ya. Oke, siap. Keren ya, ternyata pemuda desa Troai luar biasa. Mungkin dari Bapak BPD sebagai pengawas pemerintah desa, mungkin ada yang ingin disampaikan bagaimana pemerintah desa menggunakan dana desa yang ada di desa Troai ini. Terima kasih Ananda. Jadi kami dari BPD yang sebagai mitra kerja daripada kepala desa, yang tugas kami adalah membuat perencanaan pembangunan desa dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan berdasarkan anggaran desa yang tersedia. Maka selama ini kami dengan kepala desa selalu bekerja sama dengan aparat yang ada dan selalu mengawasi kegiatan yang ada di lapangan. Terima kasih. Oke, jadi itu teman-teman semuanya ya. Jadi clear, dana desa sudah digunakan dengan sebaik mungkin dan diawasi oleh BPD dan juga dari kejaksaan begitu. Mari kita bangun desa dengan hati, mari kita awasi dengan kepedulian, mari kita jaga dengan kejujuran, karena desa yang dijaga hari ini adalah masa depan yang cerah untuk generasi esok. Dari desa untuk Indonesia. Jaya! Kita bisa!